السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تحبب إلى عباده بأنواع النعم فيرجعون شكرا وعلى نعمائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الأعظم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المكرم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المعظم وعلى آله وأصحابه وزريته وأتباعه إلى يوم الندم أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه القدسية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 hurum wallahu a'lam bimuradah. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah yang mana dengan limpahan rahmat karunia taufik hidayah beserta inayahnya kita pada waktu yang berbahagia ini dapat berkumpul kembali dalam masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, memberikan kita anugerah sehingga kita kembali daripada tempat yang mulia ini. Allah taala ampuni dosa kita, amin, Allahumma amin. Berikutnya salawat dan salam kita haturkan buat ruh paduka alam, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, hadirin sidang jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita pada hari ini di mana sudah berada pada bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah merupakan salah satu bulan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran adalah bulan haram. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan daripada bulan yang 4 itu, diantaranya adalah bulan Rajab. Bulan yang haram itu disebut dalam Al-Quran itu 4. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, dan yang ketiga Muharram, dan kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Keempat-empat bulan itu datangnya berurut-urut, disebut oleh Allah Ta'ala secara berurut-urut. Tapi dengan Rajab, dia adalah bulan haram, datangnya dengan secara sendiri. Maka bulan Rajab ini banyak sekali keistimewaan dan kehebatan yang terdapat di dalam bulan Rajab itu. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirahul aziz di dalam kitab Al-Ghunyah halaman 319 beliau berkata, Rajabun salasatu ahruf ra'un wa jimun wa ba. Rajab itu terdiri atas 3 huruf. Yang pertama ra, yang kedua jim, dan yang ketiga ba. Rajab itu terdiri daripada 3 huruf. Yang pertama ra, yang kedua jim, yang ketiga ba. Apakah yang disebut dengan ra itu? Rahmatullah azza wa jal. Yang disebut dengan ra itu adalah rahmat Allah. Ini bulan Rajab ini, di mana bulan yang bermandikan rahmat. Maka oleh karena itu pada bulan Rajab ini banyak beristighfar, beribadah, berpuasa di dalamnya. Karena keutamaannya sangat besar. Melainkan hanya orang-orang yang tidak paham di bidang mengenai kehebatan dan kemuliaan pada bulan Rajab ini. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya puasa di dalam bulan Rajab adalah hadis palsu, bahwasanya adalah perbuatan bid'ah. Saya baca di dalam kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini menceritakan tentang puasa di bulan Rajab. Alim kita apa alim Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Kita baru 2 tahun mondok di Maroko, sudah berani membid'ahkan, sudah berani mempalsukan. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dijuluk dengan Sultanul Aulia, sultannya para wali.
menceritakan puasa hari ini, hari ini, ada faidah yang tertentu pada bulan Rajab ini. Kalau kita tidak sanggup puasa, jangan mempalsukan. Jangan mengatakan barang itu tidak ada. Kalau kita tidak berpuasa, sudah senyap kita tidak berpuasa. Nah, pertama, ra di dalam Rajab itu maknanya adalah rahmatullah. Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian jim di dalam Rajab itu maknanya judullah. Kelembutannya Allah. Kasih sayangnya Allah. Dan ba di dalam Rajab itu birrullah, yang artinya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang berada di dalam bulan Rajab dan dia memperhatikan bulan Rajabnya, maka Allah ta'ala akan beri 3 anugerah seperti huruf Rajab yang bertulis pada kalimat Rajab. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana bulan Rajab ini juga disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa sya'banu syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa ramadhanu syahra ummati, Ramadan itu adalah bulannya umatku. Berarti kalau bahasa kitanya bulan Rajab ini di mana kita menanam, dan bulan Sya'ban kita menyirami tanaman kita, dan bulan Ramadan kita menuai apa yang kita tanam semenjak daripada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita menanam kebaikan, benih-benih kebaikan, agar kita di bulan Ramadan memanen daripada apa yang kita tanam daripada bulan Rajab ini sampai bulan Sya'ban, sampai bulan Ramadan. Maka doa yang sering kita panjatkan pada bulan Rajab ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah pada bulan Rajab ini hingga kita dapat banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, berzikir dan bersolawat kepada Nabi. Amin. Allahumma amin. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, al-hikmatu wal hadiyati wa sittun minal hikamil Athaillah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata pada hikmah yang ke-61 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berkata, man lam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan quyida ilaihi bisalasilal imtihan. Barang siapa yang tidak berhadap atas Allah dengan kelembutan-kelembutan perbuatan baik Allah, niscaya dia dihalau kepada Allah dengan rantai-rantai ujian. Itulah terjemah daripada hikmah yang ke-61 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah ini. Jabarannya sunnatullah istida'aul ibad li ta'atihi wa khidmatihi bisa'atil arzaq wa dawamil mu'afah liyarji'u ilallah bini'matihi. Sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak seorang hamba itu untuk berbuat taat kepadanya dan berkhidmat beribadah kepadanya dengan rezeki yang luas, dengan afiat yang senantiasa ada padanya, agar supaya kita kembali kepada Allah dengan nikmatnya itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat. Allah luaskan rezeki kita, Allah luaskan urusan rezeki kita, Allah ta'ala beri kita berbagai macam nikmat. Nah, sebenarnya rezeki dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah mengajak kita untuk berbuat taat kepadanya dan beribadah kepadanya. Nah, inilah yang disebut dengan perbuatan baik. Allah ta'ala secara lembut kepada kita
bahwasanya Allah mengajak kita kembali kepadanya dengan cara yang baik. Bahwa Allah Ta'ala mengajak kita kembali kepadanya dengan Allah memberikan nikmat, dengan Allah memberikan rezeki, dengan Allah senantiasa memberikan kita sehat walafiat. Jadi di mana kita merasakan adanya sehat, afiat pada diri kita, itu sebenarnya adalah Allah Ta'ala mengajak kita untuk beribadah, berbuat taat kepadanya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Allah memberi kita nikmat, kita ambil contoh adalah rizki. Tiap-tiap rizki yang Allah berikan kepada kita, rizki yang kita dapatkan, yang Allah berikan kepada kita, di dalam diri kita ini ada haknya rizki. Hak rizki kepada kita ada berapa? 4. Yang pertama taat, ibadah. Yang kedua infak. Yang ketiga sedekah. Yang keempat bayar zakat. Jadi bukan kita saja ada hak dalam rezeki, namun rezeki juga ada hak di dalam diri kita ini. Di mana kita mendapatkan rezekinya Allah, di mana kita sudah menenggak satu tetes air yang diberikan oleh Allah, di mana kita sudah memakan satu butir nasi, maka kita sudah ada hak terhadap rezeki itu. Nah, yang pertama tadi berbuat taat kepada Allah. Kalau kita ini sudah makan nasi, kalau kita ini sudah minum air, maka kita bertanggung jawab besar harus menunaikan hak rezeki, hak nasi, hak air yang kita minum, yakni adalah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita anggap kita makan, kita minum, lalu barang yang kita makan, lalu barang yang kita minum masuk ke dalam perut kita, tidak ada hak pada diri kita. Ada. Apa haknya? Yakni adalah berbuat taat dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, hak rezeki terhadap kita adalah berbuat taat kepada Allah. Yang kedua, hak rezeki terhadap kita adalah sedekah dan berinfak. Kalau kita nih dapat duit, kalau kita dapat duit nih 100.000, dalam duit 100.000 ada haknya. Apa haknya? Adalah bersedekah dan berinfak. Apa bedanya sedekah dan infak? Ulama fikih menyebutkan kalau sedekah ini lebih khusus kepada sifatnya fakir miskin yang sedang kelaparan atau yang sifatnya sedang kelaparan. Kalau infak sifatnya adalah kepada jihad fisabilillah, menyumbang di jalan Allah, seperti untuk bangun masjid tidak ada semen sumbang semen, tidak ada pasir sumbang pasir, itu lebihnya cenderung kepada bahasa infak. Kalau bahasa sedekah itu lebih umumnya kepada urusan perut, urusan makanan. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi hak rezeki terhadap kita, yakni adalah membayar zakat. Kalau kita ni sudah sampai masa haul, sampai masa nisab dalam rezeki kita, maka tidak kita harus mengeluarkan zakat. Nah itulah hak-hak rezeki terhadap diri kita. Yang pertama berbuat taat kepada Allah, yang kedua membayar zakat, yang ketiga memberikan sedekah, yang keempat memberi infak. Bukan tidak ada hak. Sebitik nasi yang masuk dalam diri kita ini ada hak nasi. Seteguk air yang kita minum ada hak air pada diri kita. Di antaranya adalah berbuat taat kepada Allah. Nah jadi sudah menjadi sunnatullah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dan Allah lapangkan rezeki dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan hidup kita, itu adalah Allah mengajak kita untuk beribadah kepadanya. Ajakan Allah itu dengan lembut, ajakan Allah Ta'ala itu dengan baik. Nah insya Allah minggu depan akan kita lanjut lagi mengenai hikmah yang ke-61 dari Al-Hikam Imam Ibnu Atha'iyah As-Sakandari ini. Jadi intinya kalau kita ini tidak berhadap, tidak memperdulikan ajakan Allah, dengan lembutnya Allah, dengan murahnya Allah, nanti Allah Ta'ala ajak kita dengan paksa, yakni Allah turunkan bala, Allah Ta'ala turunkan siksaan pada diri kita, baru kita ini berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi mudah-mudahan pengajian kita ini
pada bulan Rajab ini juga Allah Ta'ala berkahi dan Allah Ta'ala ampuni dosa kita. Amin. Allahumma amin. Dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.